Semua hidup komputernya? Ya. Ya, kalau sudah semua ketampilan desktop. Ya. Ya. Nah, sekarang semua perhatikan ke depan. Kita akan mempelajari tentang analisis data. Ya. Sebelumnya apakah kalian sudah membaca tentang analisis data? Belum? Ya, jadi yang kita pelajari sekarang adalah analisis data. Apa yang maksud dengan analisis data? Kalau kalian baca buku sebelumnya, itu adalah proses pengumpulan dan pemodernisian data untuk menarik kesimpulan yang berguna dari data tersebut. Ya. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama. Ya. Apakah yang dimaksud dengan data? Kemudian bagaimana cara melakukan analisis data? Kemudian bagaimana cara pengelolaan data tersebut? Nah, tentunya kalau kita berbicara data, kita berbicara sesuatu yang fakta, real. Nah, sekarang data itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan data? Yang tahu coba bisa membantu Pak. Ya, sekarang. Data merupakan kumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari satu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Ya, ada punya pendapat lain tentang data? Mungkin maknanya itu seperti ini, Pak. Sudah? Tidak ada? Ya, kalau kita berbicara sederhana, data tersebut adalah berasal dari bahasa Latin, datum, yang artinya adalah fakta, ya, keterangan yang benar dan nyata yang dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan dasar untuk kajian, analisis dan kesimpulan. Itu yang dimaksud dengan data. Nah, bagaimana cara melakukan analisis data? Cara melakukan analisis data yang pertama adalah melakukan pengumpulan data. Contohnya di sini jumlah kelas 7K itu berapa? 31. Ya, jadi fakta realnya jumlah siswa di kelas 7K ini adalah 31. Tidak kurang, tidak lebih. Tidak pun misalkan ada yang tidak masuk atau ada kegiatan lain, itu faktanya kelas 7K ini jumlah siswanya ada 31. Kemudian itu data realnya. Ya, selanjutnya namanya ini, kemudian jumlah laki-laki berapa, jumlah perempuan berapa, kemudian kalau dari asal tempatnya dia berasal dari desa mana, Banjar mana, kemudian asal sekolah dasarnya dari mana. Nah, itu contoh-contoh pengumpulan data. Ya. Nah, kemudian tergantung cara dari pertanyaan, misalkan apa tujuan pengambilan data. Kemudian yang kedua adalah penyuntingan atau editing. Di jam kedua, tiga, kita ambil dulu sebentar ya. Pertama ini juga di sini. Tadi juga kita diambil sebenarnya cara tidak bisa mengajar di jam. Kemudian yang kedua adalah penyuntingan atau editing. Dapat kalian baca di LKS, kegiatan memeriksa kelengkapan dan kejelasan pengisian dokumen, pengumpulan data seperti daftar pertanyaan yang telah dikembalikan ke dashboard. Dan yang ketiga adalah memperdalam atau coding, proses identifikasi dan klasifikasi dengan memberikan simbol tanda berupa angka pada setiap jawaban responden yang diterima berdasarkan variabel yang berikut. Kemudian tabulasi, kita menyusun dan juga menghitung data inti dari hasil pengumpulan dikodekan, kemudian akan disebutkan dalam tabulasi ini juga dalam tahap terakhir itu adalah membuat tabel. Nah, sekarang intinya kalau kalian membuat tabel itu berarti kita kerjanya di mana? Kalau di Microsoft? Ya, Microsoft Excel ya. Nah, Microsoft itu dapat dibagi beberapa bagian. Microsoft Office ya. Office itu apa artinya? Bahasa Indonesianya? Office itu kan bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya apa? Apa bahasa Indonesianya Office?
ya kantor atau ruang kerja. Nah, jadi kalau ruang kerja atau kantor, berarti aplikasi yang dibuat di Office itu adalah aplikasi perkantoran, aplikasi yang dipakai untuk bekerja. Nah, yang sering dipakai untuk bekerja adalah keperluan saat bekerja itu adalah membuat surat, membuat tabel, dan lain sebagainya, presentasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau kita ingin membuat surat, berarti kita membuatnya di Microsoft Office Word. Ya, tapi kalau kita membuat tabel itu lebih bagus dan lebih mudah ya. Itu kita membuatnya di Microsoft Excel. Ya, karena rumusnya di sana sudah ada. Kemudian kita tidak perlu membawa kalkulator lagi, kita sudah ada penjelasan. Nah, tapi harus kalian tahu rumus-rumusnya itu harus dipelajari ya. Nanti kalau kalian baca lagi setelah di LKS di bab pertama itu, di sana ada rumus if, rumus sum dan lain sebagainya. Itu harus kalian pelajari ya. Harus kalian pelajari bersama nanti. Tapi sekarang kita belajar dulu membuat tabel. Ya. Nah, ini latihan kelompoknya ini silahkan dikerjakan nanti di rumah ya. Rumah aja dikerjakan. Tidak usah di sekarang. Itu ada di LKS ya. Ada di LKS di halaman 6 ya. Di halaman 6. Di halaman 6 silahkan dikerjakan nanti di rumah. Ya, kelompoknya sesuai yang semester lalu. Kelompok sesuai absen. Ya. Kemudian seperti semester lalu. Silahkan dibagi kelompoknya masing-masing. Ya. Kemudian silakan diikutan. Kemudian untuk latihan individunya silakan dikerjakan. Nah, untuk sekarang kita silakan semua buka Microsoft Excel di komputer. Cari Microsoft Excel. Excel 2016 itu sama. Excel 2007, 2010, itu ada 2007 dan 2010. Microsoft Excel. Ada semua. Kalau sudah buka Excelnya, cari yang framework. Ya, cari yang framework. Tidak ada Excel, silakan cari di pencarian. Ya, klik kiri. Klik kiri, mana kiri? Kalau ya kembali ya. Kalau kalian memilih caranya adalah klik kiri. Kalau kalian ingin membuka menu itu klik kanan. Ya. Ada yang terkendala dalam Excelnya? Ada yang belum buka? Sudah semua? Buka masih itu? Excel. Ya, ya. Dari saya mau buka. Sekarang semua sudah di Microsoft Excel ya, kita kembali Microsoft Excel. Jadi yang materi yang kita pelajari kali ini adalah pengertian Microsoft Excel, kemudian kelebihan dan kekurangan Microsoft Excel, dan cara mengaktifkan. Tadi kalian sudah bisa, sudah semua ambil bisa kan? Kalau misalkan kalian ada yang tidak ketemu Excelnya, ada yang kelihatan, silakan di pencarian di pojok kiri bawah itu ada type here user. Nah, silakan di sana kalian ketik Microsoft Excel. Kalau tidak ketemu lainnya itu cara mengaktifkan dan operator dalam Microsoft Excel nanti kita tanya bersama. Dan rumus dasar matematika Microsoft Excel. Nah, jadi kita mempelajari rumus matematika juga di sini ya. Kemudian fungsi perhitungan dalam Microsoft Excel. Ya, mulai dah Pak. Ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian pengertian Microsoft Excel adalah sebuah program
dari Microsoft Office yang mempunyai fungsi pengolahan data berupa perhitungan grafik. Dan kelebihan Microsoft Excel mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar dengan 1 juta baris 16.000 kolom dalam satu sheet. Kemudian yang kedua, Microsoft Excel mempunyai program penggunaan rumus yang sangat lengkap sehingga mempermudah pengolahan angka untuk menghasilkan dokumen yang lebih. Jadi itu ya kelebihan-kelebihannya. Nah, untuk kekurangannya Microsoft Excel ini software pengolahan angka ini berbayar tidak gratis. Aplikasi ini memerlukan banyak memori RAM dan prosesor yang besar. Kemudian mengaktifkan Microsoft Excel, klik dua kali icon Microsoft Excel, kemudian setelah hal program, aksesoris, Microsoft Office, kemudian cari Microsoft Office Excel. Ya. Nah, sambil kita sekalian ini kalian harus tahu semua yang mana termasuk. Saya